ini, datanglah kerajaanmu dalam hidupku. Kita tidak hanya bisa berkata dalam mulut, di bibir kita, datanglah kerajaanmu. Tidak, kita harus merasakan kehadiran kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk menginspirasi Anda supaya makin hari engkau makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari Tuhan. Padahal Yesus datang supaya kita masuk di dalam kerajaan itu, tetapi ini tidak kekal. Kalau jam istirahat itu halaman ini dia ribut sekali. Yang selalu bicara yang lain, selalu berteriak, woi, woi. Tapi untuk shalom itu macam dia tahan di tenggorokan begitu. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Coba kita lihat dulu di belakang ini tema datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Matius pasal 6 ayat 10a. Datanglah kerajaanmu. Hari ini kita menunggu kerajaannya datang, atau kerajaannya sudah datang sejak dulu. Sudah datang sejak dulu, amin. Dan kita hidup oleh karena itu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sangat jarang sekali kita menemukan di sekolah ada yang mau mengadakan ibadah seperti ini. Saya melihat tahun 2009 saya di SMP Negeri 2 Sentani. Waktu itu kelas 2 saya dipilih jadi ketua kelas, kemudian jadi koordinator atau sesi rohani waktu itu. Tapi saya tukang bolos. Ibadah setiap hari Jumat itu saya tidak pernah ikut. Lalu Pak Guru yang menangani bagian itu, dia punya nama John juga, orang Manado. Jadi satu kali dia ketemu saya di gerbang, dia berkata begini, "Kau mau jadi apa? John, kau mau jadi apa?" Saya tunduk kepala di bawah karena malu toh. Kepala bolos, tidak pernah ikut ibadah. Kau mau jadi apa? Itu selalu terngiang di samping pikiran ini. Saya mau jadi apa? Saya sekolah untuk apa? Apa semata saya cita-cita karena mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi PNS, pemain bola, pemain musik. Jadi saya sekolah. Kau mau jadi apa? Saya tidak pernah berpikir untuk jadi seorang pendeta, tidak. Jadi teman-teman yang suka bolos ini, murid-murid yang suka bolos, hati-hati kok jadi pendeta, kok jadi pendeta. Ya, karena saya yang berdiri di sini ini saya. Mungkin kalian punya Pak Guru juga nih, Pak Guru pendeta Aris juga. Nanti mungkin dia bisa cerita, dia punya kisah. Ya. Yang berdiri di depan kalian, di hadapan kalian saat ini bukan orang yang rajin, bukan orang pintar. Dikenal sebagai anak yang paling bodoh di sekolah SMP. Anak bodoh itu yang mempengaruhi saya punya pikiran ini sampai seluruh tindakan saya di sekolah itu karena saya bodoh. John Taime, anak kok yang paling bodoh di kelas ini. Kira-kira kalau kamu ibu guru bilang kamu begitu, kok sakit hati kan tidak? Sakit hati, menjawab puas sekali. Mungkin itu sakit hati dari dulu jadi. Tapi dengan baik-baik itu mempengaruhi kehidupan saya selama saya sekolah itu. Sampai di SMP itu pertama kali saya lempar guru dengan penghapus. Dan saya tidak masuk sekolah selama 1 bulan. Itu pertama kali. Ibu guru yang bilang saya, "Gen, kok paling bodoh di kelas ini." Selama 1 bulan saya tidak masuk. Dan saya selalu menghindar dari ibu guru itu sampai saya lulus SMP Negeri 2. Begitu waktu beberapa bulan yang lalu saya khotbah di pasar, saya ketemu dengan ibu itu. Ibu itu datang mereka, "Namamu John Taime ya?" "Iya Bu." "Iya, ibu masih ingat wajahmu." "Ibu masih ingat wajahmu. Tapi hari ini kamu khotbah. Pekerjaanmu apa?" Saya pendeta dan juga penginjil kita. Puji Tuhan. Ibu bilang, "Puji Tuhan." Dia bilang, "Ibu tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa penghapus itu." Tidak pernah lupa. Ya. Dan kadang memang itu membingungkan. Kenapa anak-anak yang nakal dipilih Tuhan? Kenapa bukan yang dulu dijaga dia hidup baik, yang rajin, yang pintar? Kenapa dong semakin luar biasa, tapi mereka semakin melakukan kejahatan? Tapi yang nakal-nakal ini, yang guru-guru paling benci, dan dong yang biasa dibenci guru,
Tapi kau tahu besok-besok itu jadi pendeta, dia jadi orang yang baik, justru dia yang balik lagi untuk lihat guru-guru. Begitu. Itu singkat pengalaman. Dan yang terakhir, waktu reuni SMK YPKP beberapa bulan yang lalu, saya dipilih ketua panitia bilang begini, karena dia orang Sentani, dia bilang begini, Pak, gue hamba ya, Pak, kamu nanti doa penutup di reuni. Oh ya siap. Jadi yang pertama Pak Ustadz, yang tutup pendeta, begitu ya. Jadi sampai acara itu selesai, mereka panitia untuk mewakili para alumni. Doa penutup kami undang pendeta John Taime. Oh itu guru-guru nih. Pendeta John Taime ini yang mana? Kita dengar. Tapi kalau mantan murid dulu di sini ada. Jadi saya mulai maju dari belakang itu ke depan. Guru-guru lihat begitu. Saya punya wali kelas itu, dia sampai meneteskan air mata. Dia menangis. Mungkin saya maju, saya hormat dulu sama guru-guru. Saya mari kita berdoa. Setelah berdoa itu, saya datang ke guru-guru dan mereka berkata, John Taime, kamu jadi pendeta? Iya. Tidak disangka. Tidak sangka. Ya. Yang tadi pimpin pujian ini, dia itu teman kelas saya. Dia juga tahu. Dia itu paling sasaran buat saya. Suruh dia kerja setnya PR. Saya selalu minta dia punya catatan. Jurusan akuntansi dia paling pintar di kelas. Jadi saya selalu minta begitu. Tetapi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, waktu sekolah itu saya tidak sungguh-sungguh mengetahui bahwa apa tujuan hidup saya. Apa sehingga saya hanya mau jadi polisi, mau jadi tentara. Mungkin zaman sekarang bilang, memangnya kau tahu kau akan jadi polisi, kan jadi tentara? Main orang dalam itu barang apa sih? Jual tanah berhektar-hektar, dia jadi don tolak ya. Kau pulang menangis ya tidak? Menangis. Sesuatu yang tidak pasti. Tapi cita-cita yang kita inginkan, kita ingin meraih bagian itu. Mau itu menjadi milik, menjadi bagian hidup saya. Saya sekolah mau jadi polisi, saya sekolah mau jadi tentara, saya mau jadi pemain bola. Betul, semua yang kita inginkan itu tidak salah, karena bagian dari hidup kita yang harus kita lakukan. Tetapi mari coba kita renungkan, apakah kita mendisiplinkan diri kita sebagai siswa, sebagai siswi, atau tidak? Bagaimana kau akan menjadi seorang pemain bola yang handal? Tidak hanya menjadi pemain di kampung saja, tetapi yang lebih, mungkin sampai bergabung dengan Persipura. Kalau tujuanmu itu, maka hari ini kau harus disiplinkan dirimu dan berlatih. Yang lain kau malas jogging, kau rajin jogging. Yang lain kau malas latihan, kau rajin latihan sampai proses itu akan membuat Anda berhasil. Betul Pak? Sambil pemain bola, kerjanya apa? Tidur bangun lambat, makan banyak, kau malas olahraga, berhanya di sini saja. Itu pemain berhak. Saya pemain Persipura, saya pemain bola andalan. Iya, kita main futsal dulu. Satu kali naik, gue turun, gue kurang bisa naik lagi. Karena tidak disiplin. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Seorang rabi Yahudi dia berkata begini, saya bingung dengan orang Kristen zaman sekarang, mereka baru berkembang. Mereka berusaha menjaga hidup mereka supaya suci kudus, supaya mereka akan masuk surga. Tetapi kami orang Ibrani, orang Yahudi, mengharapkan surga itu datang ke dunia. Lalu seorang filsuf Yunani dia berkata begini, orang Yahudi tidak menyadari bahwa kerajaan atau surga itu sudah sejak lama hadir dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka menolak kerajaan itu. Mereka menolak. Siapa dia? Yang membawa kerajaan ini ke dalam dunia, siapa dia? Dia itulah Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Amin. Pertanyaannya, biar engkau anak muda, anak kecil, biar kita siswa-siswi, biar bapak ibu guru, biar semua orang masyarakat ditempatin. Pertanyaannya adalah, apakah kita merasakan kerajaan Allah itu dalam hidup kita atau tidak? Betul. Apakah kita merasakan kerajaan itu dalam hidup kita atau tidak? Perhatikan firman Tuhan ini baik-baik. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Saya pernah bagikan ini, tetapi hari ini saya ingin menyampaikan bagian ini. Yohanes pasal yang 10, ayat yang 10. Jika Anda bawa Alkitab atau HP Android, silakan buka. Saya akan membaca.
firman Tuhan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Orang Santari bilang begini, Tuhan rahena mau ya, rahena mau ya, dah ni gelar. Tuhan, untuk apa kau datang ke tanah ini? Untuk apa kau datang ke dunia ini? Wala saya ya, dia menolong anak ayande ya. Kau tahu sekali bahwa hidup kita ini dosa, hidup ini hidup di dalam dosa, kan sudah hancur, sudah tercemar. Tetapi mengapa engkau datang? Amin. Pernahkah kita bertanya, mengapa Tuhan datang? Seringkali kita hanya digerakkan untuk apa? Mempunyai segala kelimpahan. Mempunyai segala kelimpahan. Ada banyak orang berpikir bahwa punya uang, punya pangkat, punya jabatan, emas, perak, permata, punya tabungan yang banyak di bank, di ATM, itu membuat saya mempunyai segala-galanya dan merasa bahwa tidak ada yang lain. Saya punya uang segitu sudah cukup. Saya beli mobil, beli motor itu sudah cukup. Saya bangun rumah itu sudah cukup bagi saya. Tidak ada yang lain. Itu tujuan dari kehidupan saya. Mungkin ada yang berkata saya sekolah. Mungkin Anda berkata saya sekolah di SMA YPK ini. Tujuan saya cuma ini, mau jadi orang kaya, mau jadi orang sukses. Betul. Segala sesuatu yang kita punya di dalam dunia ini tidak ada yang salah. Kau bisa jadi orang kaya, kau bisa bangun mobil, beli mobil, bangun rumah, kau mau bikin apa saja, silakan. Tidak ada yang melarang bagian itu. Tetapi coba renungkan ini baik-baik. Ketika kau punya segala sesuatu, ketika kau punya kelimpahan itu di dalam dunia ini, pertanyaannya, apakah engkau punya kelimpahan di dalam surga? Amin. Kau bangun rumah yang mewah di dunia ini, apakah engkau sedang membangun rumahmu di surga? Pertanyaannya, saya mau ke sekolah itu hanya karena di rumah saya bosan sekali. Di sekolah boleh ada hiburan, di sekolah boleh ada teman untuk join-join, orang Santari lah habarai, join-join habarai, ganja. Di sekolah boleh, bagus kan? Coba lihat, bayangkan bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Bagaimana kita mau merasakan ini, datanglah kerajaanmu dalam hidupku. Kita tidak hanya bisa berkata dalam mulut, di bibir kita, datanglah kerajaanmu. Tidak, kita harus merasakan kehadiran kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kerajaan Allah itu harus kita rasakan dalam hidup kita. Amin. Yesus berkata apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri. Tapi kita mendefinisikan itu kata pencuri. Pencuri itu mengambil barang milik orang lain yang bukan punya dia, tetapi dia ambil seolah-olah itu dia punya. Bukankah lingkungan kita hari-hari ini demikian? Banyak pencuri, jangan kaget. Karena itulah benih-benih setan yang sedang bertumbuh liar di dalam dunia ini, dan kita hidup di tengah-tengah dan banyak yang menjadi pencuri. Tetapi itu adalah sesama kita. Tetapi Alkitab berkata bukan tentang sesama kita, tetapi ada satu pribadi, satu oknum yang bekerja keras siang sampai malam, sampai pagi dia terus bekerja untuk mengambil setiap anak-anak Tuhan, menyesatkan mereka, menghancurkan mereka dan mengambil, dan tidak ada kehidupan. Tetapi dia datang, Yesus datang supaya apa? Supaya kita mempunyai hidup. Jangan kau berpikir bahwa iblis dia ada tenang-tenang saya, tidak. Bagaimana kau melihat iblis? Apakah di dalam pikiranmu dia itu pakai daster putih, terus nanti malam dia duduk di atas pohon kayak kuntilanak begitu? Atau nanti kadang-kadang dia jadi suster nyosot begitu? Apakah kau sedang berpikir bahwa setan seperti itu? Iblis seperti itu? Tidak. Iblis dia punya berbagai macam cara untuk menyesatkan hidup. Dia punya berbagai macam cara untuk mencuri sesuatu yang berharga dalam hidup. Pertanyaannya, Pak Pendeta, memangnya iblis tidak bisa curi kebenaran itu dari saya? Memang iblis tidak bisa mencuri, tapi dia akan mempengaruhi pikiranmu sampai engkau akan menggunakan kehendak bebasmu untuk memilih. Sama seperti iblis, dia memperdaya Hawa di Taman Eden, lalu dia makan buah itu. Akhirnya mereka terseret dan jatuh di dalam dosa. Lalu Alkitab berkata apa? Mereka kehilangan kemuliaan. Sadar, halo anak-anak muda, siswa-siswi yang dikasih oleh Tuhan, sadar hari-hari ini
aja teman lu, kok pencuri kamu? Ah, bukan. Saya bukan pencuri, tapi saya bukan hilang-hilang ini yang saya bingung sekarang. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pencuri yang sesungguhnya dia itu adalah iblis, setan, yang akan menghasut kita untuk berbuat kejahatan. Tadi saya bersaksi dulu, saya lempar guru dengan penghapus. Itu salah satu pekerjaan iblis. Salah satu pekerjaan iblis. Karena lemahnya di mana? Telinga, di pendengaran. Orang bicara begini saja langsung marah sampai. Guru bicara keras begini langsung karena dia kau sekali. Kau keluar dari sekolah dulu, kau tunggu bila berbapak, kau terlibat. Guru marah gara-gara dia tidak kerja PR. Kenapa tidak kerja PR? Kamu satu kali, dua kali mesti dia tiap hari begini-begini ini mau jadi apa? Kau tunggu bila berbapak. Kau tunggu. Ada yang begitu? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan beserta siswi yang dikasih oleh Tuhan, dengarkan baik-baik. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Lalu berikutnya dia berkata apa di ayat 10? Hanya untuk mencuri dan membunuh, mematikan. Tidak ada kehidupan. Makanya jangan kaget. Anak ini baru saja tes polisi, tapi kenapa dia mati? Dia baru tes polisi, tapi begitu dia balap yang motor dia tabrak langsung mati. Anak ini baru saja ini keluar dari kelas ini, tapi guru-guru terima kabar begini, oh, soal marhum di sana. Kenapa? Kenapa? Anda tidak bisa menyalahkan guru. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ada satu oknum itu yang terus bekerja supaya apa? Supaya Anda tidak merasakan kerajaan Allah dalam hidup ini. Tidak ada damai sejahtera. Dia akan memupuk hati kita, pikiran kita, sampai itu akan menimbulkan dalam tindakan kita. Kita bisa pukul guru, kita bisa usir guru, kita bisa lempar ini sekolah, kaca jendela bisa kasih duduk, pintu bisa kasih rusak. Semua itu siapa yang melakukan? Engkau adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, yang serupa dan segambar dengan Allah. Engkau manusia Allah, tetapi iblis dia bekerja untuk merusak gambaran itu, dan dia memupuk sebuah benih di dalam pikiranmu untuk menjadikan engkau menjadi anak yang jahat, yang tidak hormat kepada orang tua dan juga kepada guru dan kepada siapapun. Dan Anda tidak tahu bahwa iblis dia bersukaria atas perbuatannya itu, sedangkan Anda dibodohi setiap hari untuk hidup di dalam dosa. Tujuan adalah supaya dia ingin membunuh engkau pelan-pelan. Mulai paham? Di sini saya punya akalu banyak ini. Hari ini baru saya lihat saya punya keponakan di sini. Pokok hidup itu harus jaga. Amin. Jangan biarkan iblis dia mencuri. Jangan biarkan iblis dia membunuh pokok hidup. Jangan. Langsung tadi bilang begini. Anak warah honggol teh, bener ada wender bama. Bener ada wender bama, overende bama. Wawali anak wender yang dawalina. Mama melahirkan kau bukan untuk minum mabuk, pergi mencuri, pesta seks, bebas, narkoba. Tidak, bukan untuk itu, tetapi supaya engkau hidup untuk mencapai tujuan yang ilahi yang Allah tentukan di dalam kehidupan ini. Suatu saat engkau akan bangga menjadi alumni dari SMA YPK ini. Engkau akan dengan bangga, mungkin engkau juga akan bertepuk dada, saya lulusan dari sekolah ini. Mungkin hari ini yang kita lakukan kau tidak akan tahu, kau tidak akan ingat. Tapi percayalah, suatu saat kalau Tuhan memproses hidupmu, suatu saat kalau kerajaan Allah ini sudah memerintah di dalam hidupmu, kau terima Yesus, kau putuskan hari ini kau punya kehidupan, kau mau tinggalkan kehidupanmu yang lama atau tidak, hari ini keputusan ada padamu. Waktu saya sekolah di SMP itu, ada satu Pak Guru namanya Pak Laboba. Waktu dia di sekolah sana, dia punya ayam bangkok paling besar itu di belakang. Saya pimpin teman-teman yang lain, kami pergi mencuri lalu bakar di gunung paling atas, bule-bule dong di belakang rumah, kita bakar di situ. Waktu kita bakar di situ, saya tidak merasa bersalah. Saya tidak merasa bersalah. Tapi suatu ketika itu datang menghantui saya dan saya merasa bersalah sekali. Sampai diumumkan, ya yang murid-murid yang merasakan diri mencuri ayam Pak Laboba silakan datang ke sekolah, datang ke kantor, lapor diri
daripada nanti polisi yang tangkap. Yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini iblis dia akan mempengaruhi hidupmu untuk melakukan kejahatan. Padahal Tuhan punya satu tujuan. Tujuanmu bukan untuk jadi pencuri. Amin. Tujuanmu bukan untuk ini minum. Tujuanmu bukan untuk ini nonton film porno. Tujuan hidupmu bukan untuk lihat perempuan lalu inginkan dia. Tujuan hidupmu bukan untuk pacaran, hanya untuk seks bebas. Tidak, bukan. Itu bukan tujuanmu. Iblis dia akan menghancurkanmu mulai dari situ. Mulai dari situ. Sampai dia akan berkata, kau sudah hancur. Kau mau jadi apa lagi? Kau mau jadi anak Tuhan yang bagaimana? Kau ini sudah pemabuk. Kau ini sudah yang pukul orang tua. Kau ini sudah yang lempar-lempar guru dorang. Kau ini sudah yang suka bolos. Terus kau mau bikin apa lagi? Kau mau banggakan apa di hadapan Tuhan lagi? Dengarkan baik-baik. Itulah cara iblis datang untuk mengintimidasi Anda supaya makin hari engkau makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari Tuhan. Padahal Yesus datang supaya kita masuk di dalam kerajaan itu. Tetapi iblis dia bekerja supaya menarik engkau kembali, engkau keluar dari kerajaan itu. Padahal engkau harus tahu bahwa Yesus itu berkuasa dalam hidupmu. Amin. Yesus berkuasa dalam hidupmu. Kalau kau sudah capek dengan segala sesuatu, mungkin ada yang sebagai guru, aduh Tuhan saya capek sekali ajar murid-murid ini. Lebih baik saya ajar di Jawa sana saja, orang yang satu kali bicara dong dengar. Ini di Papua ini berkali-kali bicara-bicara apa yang di Sentani ini. Orang Sentani rokoknya berangkat murid yang gimana lah katanya. Berkali-kali orang sampaikan tapi dia punya telinga tebal, telinga tuli, tidak mau dengar-dengaran. Ini mau jadi apa ini? Kadang-kadang sebagai guru itu menyesal. Kadang-kadang itu Tuhan saya capek. Tuhan kau ajar sudah ini murid-murid. Kepala keras sekali, susah sekali mau ajar orang. Tuhan kau ajar sendiri, saya tidak mau ajar. Kadang-kadang kita putus asa di hadapan Tuhan. Mungkin Anda sebagai guru, murid berkata begini, Tuhan saya malas sekali guru model begini. Kalau boleh Tuhan kirim yang lain datang, sudah saya paling malas sekali. Tetap bisa belajar dengan baik, dengar baik-baik. Kau bukan lu sampai di mana? Izinkan Tuhan untuk memproses hidupmu. Kadang guru diproses melalui murid. Kadang-kadang murid diproses melalui guru yang ada. Setiap guru itu beda, setiap guru itu beda. Tetapi Tuhan itu tetap sama dalam hidup ini. Yang memperhatikan engkau sebagai murid, yang memperhatikan engkau sebagai guru, yang memperhatikan engkau sebagai orang tua. Tuhan itu tetap sama. Tetapi dia mengizinkan kita untuk melalui proses demi proses, bagian demi bagian, supaya engkau mengerti kehendak Allah, supaya engkau berjalan di dalam kerajaan Allah ini, supaya ada damai sejahtera dalam hidupmu, dan engkau tidak akan dibinasakan, tetapi engkau mempunyai kehidupan yang kekal. Amin. Dalam Kristus. Amin. Amin. Engkau harus kalahkan iblis. Amin. Amin. Roh yang ada padamu itu lebih besar. Amin. Daripada ada yang ada di dunia. Amin. Amin. Iblis itu dia takut Tuhan. Amin. Dia takut Tuhan. Waktu roh-roh jahat itu mulai merasuki seseorang dan membantingkan dirinya, begitu Yesus datang dekat beliau, ada kalah, lalu dia takut dan mundur. Kalau kita sudah tahu Tuhan kita itu luar biasa, kenapa kita menjauhkan diri dari Tuhan? Kakak pendeta, saya biasa tiap kali saya merokok jadi saya malu sekali. Kakak pendeta seorang berdosa jadi saya bisa. Itu pemahaman yang salah. Buang itu jauh-jauh. Sekalipun kau orang berdosa, Tuhan dia mau kau. Amin. Amin. Tuhan dia mau kau. Mungkin kau punya perubahan di sekolah, mungkin kau jadi nakal karena di rumah kau bapak pukul kau jadi kau mau lampias gitu, nggak butuh kau bapak jadi. Kau ke sekolah, belum kemana di sana, dihajar dia. Jadi masalah dari rumah itu kau datang ke sekolah, apalagi kalau datang berteman dia kasih kata begitu. Makanya pakai bata. Beri langsung. Kau nggak langsung kan? Itu yang sering terjadi. Dengarkan baik-baik. Kau harus rubah kau hidup dan hidup di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Dengarkan baik-baik. Bagian yang terakhir. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dia berkata, membunuh dan membinasakan. Membinasakan sudah lenyap. Tidak ada. Tidak ada. Dulu ada yang nama Glenn, tapi hari ini tidak ada nama Glenn. Ada. Yang saya bilang Glenn Friendly. Iya, Glenn Mokai ada di sini toh? Ada. Iya. Nanti suatu saat guru-guru akan mengenang. Ada yang nama Glenn. Dia punya nama begini, dia punya sifat begini-begini. Tapi dengarkan baik-baik. Semua itu akan dikenal. Tetapi engkau tidak akan binasa. Tapi sesuatu yang dibinasakan ini di sini.
engkau tidak punya nilai sama sekali. Iblis dia akan buat supaya engkau tidak punya nilai dalam kehidupan ini. Sekalipun engkau punya segala sesuatu, tapi kalau kau membiarkan iblis mempengaruhi hidupmu, engkau tidak akan ada nilai dalam hidup ini. Tetapi kalau Kristus, dia datang dari surga, dia membawa kerajaan itu, dia datang dari berbagai dosamu telah diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu Yesus. Dia membawa kerajaan ini datang ke dunia supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak biasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Amin. 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 Supaya mereka mempunyai kehidupan yang kekal. Orang mau bicara saya ini pemabuk, saya ini tukang nonton film bokep begini dan begitu. Dengarkan baik-baik. Yesus datang supaya kau terlepas dari semua itu. Yesus datang supaya kau kasih tinggal kau kehidupan yang lama. Yesus datang memberikan kau hidup. Engkau tidak mampu menyelamatkan hidupmu. Amin. Engkau tidak mampu, kita tidak mampu, saya pendeta sekalipun tidak mampu untuk menghapus dosa dunia ini. Bahkan dosa saja bisa menyelamatkan sampai diri sendiri. Sekalipun saya pendeta, tidak bisa. Yang dapat melakukan itu adalah Tuhan. Makanya kita harus datang tersukur di hadapan Tuhan. Tuhan yang bisa punya hidup Tuhan. Saya serahkan buat Tuhan. Apa yang kau takut di hari-hari ini? Kau datang kepada Tuhan, kau takut. Kau takut karena kau orang berdosa. Justru orang berdosa itu yang Tuhan mau. Kau datang kapan lagi? Jangan kau tunda hari ini. Amin. Amin. Jangan kau tunda. Hari ini kita harus bersyukur. Sangat bersyukur. Tuhan dia menjaga sekolah ini sampai ke 11 tahun. Amin. Amin. Harus bersyukur. Karena di sekolah ini engkau akan dididik. Dengar siswa-siswi. Di sekolah ini engkau akan diproses oleh Tuhan. Di sekolah ini Tuhan akan membuat sampai engkau mengerti tujuan hidupmu. Kalau engkau tidak memperhatikan itu baik-baik, engkau tidak menangkap apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau bagi hidupmu hari ini. Kalau kau tidak menangkap itu baik, percayalah, setelah kau akan lulus dari sini, ada dua kemungkinan: kau berhasil atau kau akan binasa. Kau berhasil atau kau akan binasa. Jangan takut. Romi orang belum mulai itu juga sok aja. Jangan takut kalau orang akan mengobatkan sama kau. Jangan takut kalau tetangga bilang kau anak mau sekolah, dia tidak akan sekolah. Saya mau berkata dalam nama Yesus, kau akan berhasil kalau kau hidup di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kau akan berhasil. Amin. Jangan kau takut karena tetangga di saudara dia punya guna-guna lebih hebat daripada kau. Mungkin kau berkata saya tidak punya apa-apa. Mungkin kau berkata saya saya tidak punya uang, saya tidak punya apa-apa. Bagaimana saya bisa berhasil? Keberhasilan itu tidak akan diukur dari materi, tetapi dilihat dari mana proses Tuhan mengiring hidupmu. Dari proses itulah dia akan membawa engkau sampai engkau bersinar suatu hari kelak. Amin. Amin. Kadang-kadang kita sebagai anak itu susah sekali untuk mengerti. Tadi pujian yang mereka nyanyikan di sini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan hidup. Amin. Seringkali kita tidak mengerti proses Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita tidak mengerti. Seringkali kita tidak mengerti mengapa guru dia tegaskan dengan saya. Seringkali kita tidak mengerti. Ya. Kalau kau tidak mengerti dengan guru, setidaknya kau datang kepada Tuhan. Tuhan saya harus bagaimana? Amin. Kalau kau sakit hati, kau datang kepada Tuhan. Sakit hati sekali. Kau kerja biasa begini. Ini problem. Sudah kudiam. Selesai kau baru. Selesai kau baru. Langkah begini masuk alang-alang. Ya pikir apa? Selesai kau baru. Hati-hati. Selesai kau itu mulai penghancurannya dari situ. Ini jujur saja. Anak-anak muda zaman sekarang pacaran bukan pacaran yang Alkitab mau. Pacaran yang dunia mau. Pacaran cuma apa? Saya juga pura-pura tak tahu. Pacaran mau apa? Hanya untuk menikmati seks. Kasih kitab Kidung Agung dia berkata, dia kehilangan kebun anggurnya. Dia mengumpamakan diri wanita itu seperti kebun anggur yang menghasilkan. Tetapi hari-hari ini banyak anak-anak muda tidak menjaga kekudusan dengan baik. Ini sudah mencuri. Sedikit lagi dia membinasakan kau. Amin. Haleluya. Jangan biarkan hari ini biar kau berkata saya sudah berdosa, saya sudah hancur. Tetapi Yesus masih butuh kau. Yesus masih perlu dengan kau. Yesus menghargai kau hidup. Yesus mau supaya kau selamat. Amin. Dia tidak melihat kau latar belakang hidup sebagai apa. Dia tidak menilai kau bapak itu memang preman kah? Dia mau apakah? Tidak. Yesus tidak menilai engkau
demikian, tetapi dia selalu ada bagaikan Bapa. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu Yesus. Dia mau Amin. supaya kerajaannya ini Anda rasakan dalam hidup ini. Amin. 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 Haleluya. Penyesalan itu selalu datang dari belakang. Hari ini mungkin kau tidak mengerti. Perlu dikeraskan. Bilang itu karena bebo. Orang Sultan bilang karena bebo sakit hati. Kalau ada yang lebih keren, karena bebo nanolo boleh. Karena bebo nanolo itu sakit hati yang paling hancur punya. Itu laki-laki yang biar dia hati baja kah, preman kah, itu kalian menangis itu paling sedih sekali. Kalau punya masalah, dengarkan baik-baik. Iblis pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi dia berkata di kalimat yang terakhir itu, supaya aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Amin. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bagaimana supaya kita memperoleh hidup yang itu? Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dia berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihanlah dirimu beribadah. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Haleluya. Kita mau merasakan kerajaan ini dalam dunia ini kita hidup. Bisa kita merasakan asalkan ada Yesus dalam kopi hidup. Amin. Dan nanti waktu kita mau naik ke surga, kita pasti akan masuk surga. Sebab Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia itu jalan. Dia itu jalan, tidak ada yang lain. Hari ini kau mau pegang siapa? Kau berkata, sapu tetap paling kuat. Dan kalau dia fui-fui dari sini, dia tabakan. Haleluya. Dan hari ini kau mau bicara macam-macam juga. Tidak. Tetapi dia tidak mampu menyelamatkan hidupmu. Tetapi Yesus sanggup menyelamatkan hidupmu. Aku datang supaya kita mempunyai hidup. Yesus datang supaya SMA YPK mempunyai kehidupan, mempunyai gairah yang daripada Tuhan. Kerajaan Allah itu ada di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, latihan badan terbatas gunanya. Latihan badan terbatas gunanya. Kalau latihan untuk bola, kau akan sukses, kau akan pensiun juga. Segala sesuatu yang di dunia kita raih ini ada batasnya. Tetapi Alkitab dia berkata, tetapi latihan diri adalah beribadah. Latihan badan yang terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna. Amin. Berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Amin. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Hari ini yang bisa membuatmu berhasil adalah ketika engkau hidup di situ. Ada seorang anak muda yang namanya Kevin. Di sini ada yang nama Kevin? Ada. Mungkin ini kau bukan bahan. Ada seorang anak muda yang bernama Kevin. Orang tuanya selalu melihat dia sepertinya dia tidak ada minat olahraga kah apa begitu, tidak ada. Akhirnya orang tuanya memutuskan dia untuk les musik. Setiap dia pulang sekolah 2 jam harus les musik. Begitu gurunya didatangkan ke rumah, Kevin pergi tidur. Akhirnya guru ganti guru, dia tidak pernah berubah. Tetapi satu kali guru itu tidak datang, akhirnya orang tua pergi. Dia keluar, dia ambil gitar baru main-main begini. Dia bosan. Dia tulis sembarang-sembarang gitu. Tinggal begini malaikat datang. Malaikat bawa dia ke sebuah konser. Konser itu megah sekali. Kevin yang datang dari belakang begini, dia lihat megah sekali. Dia maju-maju sampai ke dekat panggung, dia lihat laki-laki yang main gitar. Dan lihat, dia mata tidak kemana-mana, hanya pemain gitar itu saja. Dia lihat tiba-tiba gambar itu hilang. Malaikat di sebelah tanya begini, bagaimana menurutmu Kevin? Dia berkata, orang yang main gitar itu sangat hebat. Bahkan jari-jariku untuk memainkan melodi itu sangat kaku dan berat. Itu malaikat ini berkata begini, Kevin, orang yang engkau lihat itu adalah dirimu di masa depan. Orang yang engkau lihat dia memainkan melodi itu adalah dirimu di masa depan. Lalu Kevin berkata, mana mungkin? Iya, engkau pasti bisa seperti itu kalau mulai hari ini engkau mendisiplinkan dirimu bermain musik. Latihan badan terbatas. Tetapi apa yang dilakukan Kevin? Pertanyaannya, sejak dia malaikat berjumpa dengan Kevin, kira-kira hidup Kevin berubah atau tidak? Berubah.
Karena apa yang memotivasi dia? Karena masa depan itu dia akan menjadi seorang pemain musik yang handal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikian hidup kita. Kadang-kadang kita malas tahu dengan kehidupan ini. Kita tidak mendisiplinkan diri secara rohani, tidak beribadah, tidak baca Alkitab, tidak berdoa, tidak tahu berterima kasih, doa puasa, apalagi ibadah ini. Musim Piala Dunia, pas banyak yang tidur hari Minggu. Lihat, disiplinkanlah dirimu. Kenapa? Karena Tuhan dia sudah memberitahu kita bahwa masa depan kita ada di mana. Amin. Masa depan kita adalah hidup yang kekal. Terus hari ini kita harus disiplinkan apa? Disiplinkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Disiplinkan diri kita mulai hari ini harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Tinggalkan kehidupan yang lama. Kevin itu anaknya malas tahu, tidak mau diatur. Tetapi begitu malaikat datang berjumpa dengan dia, memberitahukan masa depannya itu, akhirnya dia mulai berubah. Hari ini dalam hidup kita, Injil memberitahukan kepada kita bahwa Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dalam segala kelimpahan di dalam kerajaan Allah. Dan tujuan itu pasti karena dalam Yesus. Kau di luar Yesus, kau tidak akan pernah mendapatkan kehidupan ini. Kalau kau di dalam Yesus, kau akan mendapatkan itu. Amin. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Saya ajak kita bangkit berdiri, menyanyikan selidiki aku sekali lagi.